Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory akan Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Buat kalian, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyimak dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Aku lahir dan besar di Cilegon, Banten, kota perindustrian yang letaknya agak di ujung barat Pulau Jawa. Di kota inilah masa kecilku tertempa lumayan keras. Beruntung, aku punya bapak yang raja tega. Beliau mengajarkan untuk kuat dalam hal apapun, termasuk menghadapi ketakutan-ketakutan akan hal-hal mistis. Beberapa kali aku dibiarkan untuk menghadapi dan melawan sendiri ketakutan-ketakutan yang ada, baik itu hal yang nyata maupun yang gaib. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu kalau daerah Banten cukup kental dengan hal-hal yang mistis. Tapi memang benar begitu adanya. Aku yang mengalami sendiri. Tapi tidak tahu kalau sekarang, karena sudah cukup lama, sudah tidak menetap di sana lagi. Kali ini, aku mau mengajak teman-teman semua untuk balik ke masa-masa sebelum milenial. Aku akan bercerita tentang pengalaman yang aku alami ketika masih SD sekitar tahun 90-an. Memang sudah lama sekali, tapi kurang lebih aku masih ingat detail kejadiannya. Sejak SD kelas 1, aku sudah tidak pernah diantar jemput sekolah. Sudah dibiarkan pulang dan pergi sendiri. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar 50 menit berjalan kaki. Waktu itu, aku bersekolah di SD swasta yang dimiliki oleh yayasan dari perusahaan paling besar di Cilegon. Kelas 1 dan kelas 2 masih aman, karena masih berjalan kaki pulang pergi berdua dengan kakak yang kebetulan sekolah di tempat yang sama. Ketika kelas 3, aku mulai pulang pergi sendirian karena kakak sudah lulus SD dan melanjutkan sekolah di tempat lain. Disinilah petualangan seru dimulai. Oh iya, SD tempatku sekolah ini termasuk sekolah yang cukup elit pada masa itu. Hampir semua yang bersekolah di situ adalah anak-anak yang orang tuanya punya jabatan penting di perusahaan besi baja terkenal, atau minimal pengusahalah orang tuanya. Mereka juga rata-rata tinggal di perumahan-perumahan elit yang letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah. Kalaupun rumahnya jauh, mereka pasti diantar pulang pergi menggunakan kendaraan pribadi. Tapi belakangan, sekolah menyediakan bis khusus antar jemput murid-murid sekolah itu. Nah, aku sedikit berbeda. Bapak tidak bekerja di pabrik baja, masih satu grup, tapi sedikit beda kasta. Keluargaku juga tidak kaya-kaya amat, tapi cukuplah. Rumah kami tidak tinggal di komplek perumahan elit sebagaimana teman-teman sekolah lain. Kami tinggal di kampung Ramanuju namanya. Karena itulah, setelah kakak sudah melanjutkan sekolah SMP, aku jarang sekali punya teman untuk pulang dan pergi ke sekolah, hampir selalu sendirian. Jalur perjalanan pulang pergi sekolah ada dua. Yang pertama adalah jalur normal. Jalannya menyusuri trotoar yang bersih dan cukup lebar. Trotoar ini berada di sisi jalan industri yang bukan termasuk jalan umum. Jadi, jalanannya relatif sepi. Jalur yang aman. Jalur yang kedua ini yang agak berbeda. Jalur ini lebih singkat waktu perjalanannya dibanding jalur yang pertama, karena jaraknya lebih pendek. Jadi kalau lewat jalur yang kedua ini, aku akan sampai di sekolah atau rumah lebih cepat. Tapi
Jalur ini agak menyeramkan. Harus melewati jalan setapak rerumputan, menyusuri jalan pada sisi tembok tua pabrik baja. Di pinggir-pinggir tembok itu, ada kawat berduri yang ditumbuhi semak belukar dan rumput liar. Di sisi lainnya, banyak pohon-pohon besar dan rindang. Mungkin boleh disebut hutan kecil, yang membuat semakin seram. Sebelum memasukinya ada peringatan tertulis yang menempel pada tembok jalan masuknya, yang berbunyi, "Hati-hati, banyak ular berbisa." Dan memang benar, di situ banyak ular yang berseliweran, apalagi kalau pagi atau sore menjelang malam. Setiap lewat, dapat dipastikan aku bertemu ular minimal 1 ekor dengan berbagai ukuran. Diharuskan sekali sangat berhati-hati dalam berjalan. Ngeri. Masih dalam pembahasan jalur kedua, ada bagian jalan di mana aku harus melintas di depan mulut gorong-gorong yang agak besar dan gelap. Gorong-gorong ini berbentuk lingkaran, terbuat dari besi tebal. Kalau diperhatikan panjangnya lebih dari 20 meter. Tampaknya itu adalah saluran pembuangan limbah pabrik yang berada di balik tembok. Tapi sepertinya sudah tidak berfungsi sepenuhnya, karena aku tidak pernah melihat ada limbah yang mengalir keluar. Hanya ada air kotor yang mengalir bersama sampah. Bagian jalan yang ada gorong-gorong ini, rerumputan dan semak belukarnya paling rimbun. Mungkin karena selalu dalam keadaan basah dan lembab. Begitu rimbunnya, kalau kita tidak memperhatikan benar-benar, maka tidak akan terlihat ada mulut gorong-gorong di situ. Hampir tertutup sepenuhnya. Gorong-gorong ini tidak terlalu besar. Waktu itu kalau aku masuk harus sedikit menundukkan kepala. Dari awal, aku sudah merasakan kalau ada yang aneh dengan gorong-gorong ini, tapi tidak pernah terlalu peduli. Sampai nanti, pada suatu hari, ada peristiwa yang mengharuskanku masuk ke dalamnya. Waktu itu, kelas 4 SD, jam 5:30. Aku sudah rapi dan siap berangkat. Dengan seragam merah putih, tas gendong besar dan termos terselempang di depan. Sebelum berangkat sekolah, Bapak selalu berpesan, "Lewat trotoar saja, jangan lewat tembok pabrik." "Iya Pak," jawabku nurut. Tapi seringkali, pada akhirnya aku tidak nurut omongan Bapak dan tetap melewati jalur 2. Jalur yang Bapak menyebutnya jalur tembok pabrik. Walaupun aku sudah tahu, jalur itu cukup menyeramkan. Iya, karena aku ingin sampai di sekolah lebih cepat. Sekitar 15 menit berjalan kaki dari rumah sampailah aku di pintu masuk jalan tembok pabrik. Aku harus meloncati selokan selebar sekitar 1 meter untuk mulai memasukinya. Sepanjang yang aku ingat, jarang sekali aku melihat orang lain di jalur ini, entah yang berpapasan maupun yang searah tujuan. Aku hampir selalu sendirian melewatinya. Oh iya, aku selalu menyembunyikan batang kayu yang cukup panjang di sisi selokan. Ketika aku masuk, kayu panjang itu selalu aku bawa, berguna untuk menghalau ular-ular yang akan aku temui. Setelah melewati selokan dan batang kayu sudah di tangan, aku akhirnya memasuki jalan itu. Seperti biasa, pagi itu aku sendirian, sama sekali tidak ada orang lain. Hanya suara burung-burung kecil dan suara sepatu kasogi kesayangan yang bergesekan dengan rumput yang basah karena embun pagi. Itu bukan kali pertama. Sebelum-sebelumnya sudah sering lewat situ. Titik yang paling bikin aku deg-degan adalah ketika aku melewati mulut gorong-gorong. Beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari dalamnya. Jalan setapak agak menurun,
dan semak belukar semakin lebat ketika mendekatinya. Seringkali aku mendengar suara kresek-kresek seperti ada yang beraktivitas di balik semak belukar di mulut gorong-gorong itu. Aku berpikir mungkin itu ular atau binatang lainnya. Setelah itu, biasanya aku langsung mempercepat laju jalan dan pergi menjauh. Pagi itu, aku jalan seperti biasa, tetap dengan batang kayu panjang di tangan kanan. Setelah beberapa menit, sampailah aku pada spot yang paling aku takuti, mulut gorong-gorong. Jalannya menurun dan agak licin, harus ekstra hati-hati. Mulut gorong-gorong tepat berada di sebelah kiri ketika aku melewatinya. Entah kenapa, kali itu aku sangat tertarik untuk melirik ke arah situ. Lubang yang hampir tertutup sepenuhnya oleh semak belukar yang ada di sekelilingnya. Aku berhenti karena aku mendengar suara kresek-kresek lagi. Aku arahkan pandanganku ke gorong-gorong. Dari dulu penasaran, itu suara apa kresek-kresek? Dengan hati-hati, aku mencoba lebih dekat ke mulut gorong-gorong. Semakin penasaran karena suara itu semakin tinggi intensitasnya. Setelah sudah cukup dekat, aku coba untuk menyingkirkan semak belukar yang hampir menutupi mulutnya dengan batang kayu yang aku bawa dari awal. Aku buka pelan-pelan. Suara kresek-kresek itu semakin jelas terdengar. Setelah benar-benar terbuka, aku malah mendengar suara lain yang keluar dari dalam. Suaranya seperti suara perempuan, kemudian disusul dengan suara cekikikan yang pelan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari terbirit-birit ketakutan. Sedari kecil, aku sudah dibiasakan oleh orang tua untuk selalu datang lebih awal dalam hal apapun, apalagi urusan sekolah. Kalau masuk kelas jam 7:30, biasanya aku sudah duduk manis di dalam kelas jam 6:30. Jadi seperti biasa, pagi itu sekitar jam 6:30 aku sudah sampai di sekolah. SD tempatku sekolah ini memiliki lingkungan yang asri, punya fasilitas lapangan olahraga beralas rumput yang luas dan tempat upacara yang bersih berlantai semen. Pohon-pohon besar mengelilingi bangunan sekolah. Zaman aku sekolah dulu, jalan raya yang ada di depannya belum jadi jalan umum. Yang bikin agak seru, ada sungai agak besar yang mengalir di belakang sekolah. Tapi sungai ini agak menyeramkan. Apabila datang musim penghujan, airnya mengalir sangat deras. Di belakang sekolah juga ada hutan kecil melintas di tengahnya sungai yang tadi aku ceritakan. Di hutan kecil ini ada jembatan besi yang digunakan untuk menyeberang melintasi sungai. Ada cerita-cerita seram mengenai jembatan besi yang panjangnya kira-kira 20 meter ini. Kalau dilihat fisiknya, jembatan ini memang menyeramkan. Waktu itu pun umurnya sudah cukup tua, sebagian besar besinya sudah berkarat. Nanti, kapan-kapan, aku ceritakan khusus mengenai jembatan besi ini. Balik bahas tentang SD lagi. Bangunan SD mengikuti kontur tanah yang meninggi. Ruangan kelas 1 berada di paling bawah atau rendah, kelas 6 berada di paling atas atau tinggi. Waktu itu, aku kelas 4A, yang ruangan kelasnya menghadap ke sebuah taman kecil. Taman kecil terbuka ini berbentuk segi 4, dengan kursi tembok di sekelilingnya, kursi panjang dan lebar. Tempat kami duduk dan bercengkrama di luar jam sekolah. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ketika aku sampai, lingkungan sekolah masih sepi, benar-benar tidak ada orang yang terlihat, dan aku langsung berjalan ke arah ruang kelas. Hah? Ada ibu itu lagi?
gumamku dalam hati. Ibu siapa? Sejak aku kelas 1, beberapa kali aku melihat seorang perempuan setengah baya, berkebaya dan bersanggul yang sedang duduk di taman depan kelas. Tidak setiap hari aku melihatnya, hanya sesekali. Aku harus melintas depan dia kalau mau masuk ke dalam kelas, dan tentu saja harus bertegur sapa. "Selamat pagi, Bu," sapaku sambil tersenyum. "Selamat pagi, Bri," jawab si ibu dengan ramah. Aku langsung menuju tempat duduk untuk meletakkan tas di laci kolong meja. Kalau kelas masih sepi, biasanya aku keluar dan ngobrol dengan ibu itu sebentar. Biasanya beliau menanyakan kabarku dan keluarga. Yaitu tadi, ibu itu hanya muncul sesekali saja, tidak setiap hari. Tapi anehnya, dia selalu menghilang apabila sekolah sudah mulai ramai. Sering aku penasaran, ibu itu kemana? Aku mencarinya sekeliling sekolah, tidak ketemu. Tapi ibu itu pernah muncul pada malam hari, malam ketika sekolah mengadakan acara perkemahan. Aku lihat dari kejauhan, dia berdiri sendirian di halaman belakang sekolah. Aku mengenalinya. Sadar ketika aku melihatnya, ibu itu melambaikan tangan. Aku melambai balik ke arahnya. Pernah juga aku lihat ibu itu ketika ada acara buka puasa dan tarawih bersama di sekolah. Kadang dia duduk di bangku taman, kadang dia berdiri di halaman belakang. Dan seperti biasa, beliau tidak pernah terlihat lagi apabila sekolah sudah dalam keadaan ramai. Aku pernah menceritakan mengenai beliau dengan orang tua di rumah. "Itu ibu yang berdagang di warung samping sekolah, Bri. Kalau sekolah sudah rame, dia kembali ke warungnya." Begitu kata ibu coba menjelaskan. Aku pernah cari ke warung-warung itu, tapi tidak pernah bertemu. Masih di hari yang sama, sekolah selesai jam 1 siang. Tapi aku tidak langsung pulang, main dulu ke rumah teman yang dekat dengan sekolah. Aku pulang pada jam 5 sore dan memutuskan untuk lewat jalur pinggir tembok pabrik yang menyeramkan itu karena ingin cepat sampai rumah. Padahal aku masih ingat betul, paginya ada suara-suara yang membuatku ketakutan dari dalam gorong-gorong. Tapi tetap nekat dan ada rasa penasaran juga itu suara apa. Tetap dengan batang kayu panjang di tangan, aku mulai memasuki kawasan itu. Sore itu, matahari sudah mulai redup. Ditambah banyaknya pohon rindang di sepanjang jalan semakin membuat keadaan bertambah gelap. Hingga tibalah saat yang aku takutkan melintasi mulut gorong-gorong. Pelan-pelan aku melintasinya karena hari sudah mulai gelap. Ketika sudah berada persis di depan mulut gorong-gorong, tiba-tiba aku mendengar suara kresek-kresek itu lagi. Kali ini lebih keras. Saat itu aku memutuskan untuk mengikuti rasa penasaran dan mengarahkan pandangan ke sumber suara, yaitu gorong-gorong gelap itu. Aku berjalan mendekat. Dengan batang kayu yang ada di tangan, aku coba menyingkirkan semak belukar yang menghalangi mulut gorong-gorong. Pelan-pelan dan hati-hati aku semakin mendekat. Lubang gorong-gorong itu terlihat gelap. Tiba-tiba terdengar suara seperti tadi pagi. Awalnya aku mau langsung lari dari tempat itu, tapi urung karena rasa penasaran yang lebih besar. Pelan-pelan, aku mulai memasuki gorong-gorong gelap itu dengan agak menunduk. Bagian bawahnya basah karena ada air limbah yang mengalir kecil. Suara misterius itu semakin keras terdengar ketika seluruh badanku sudah berada di dalam gorong-gorong. Tetapi tetap
Aku tidak bisa melihat apa-apa karena gelapnya. Suasana semakin gelap ketika aku sudah berada sekitar 2 meter di dalam. Dan tiba-tiba ketika mata sudah terbiasa di dalam gelap, aku melihat ada makhluk yang berbentuk manusia, hitam legam, rambut panjang, mata melotot. Dia jongkok menghadap ke arahku. Kami berjarak hanya sekitar 3 meter dan aku yakin itu bukan manusia. Di kanan kirinya, aku lihat seperti ada sepasang mata yang berwarna merah menyala dan aku tidak tahu makhluk apa lagi itu. Dan makhluk itu tertawa cekikikan. Aku langsung balik badan dan lari keluar, terus berlari sampai aku menemukan jalan raya. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua yang baru aku alami kepada bapak dan ibu. Kan sudah bapak bilang, jangan lewat jalan itu. Kamu tidak nurut, ucap bapak dengan nada khawatir. Iya pak, aku kapok, tidak akan lewat situ lagi. Sampai sekarang, aku tidak tahu pasti makhluk apakah itu. Karena sejak saat itu, tidak pernah lewat jalur situ lagi. Aku lebih memilih memutar lewat jalan yang ramai. Beberapa tahun kemudian, jalur itu benar-benar ditutup oleh pihak pabrik jadi restricted area. Entah apa alasannya.